Bayangkan, banyak orang mengira bahwa sarapan adalah kunci untuk memulai hari dengan energi penuh. Apalagi bagi para lansia yang membutuhkan asupan gizi agar tetap sehat, bugar, dan bersemangat. Namun, ada satu hal penting yang sering terlupakan, yaitu tidak semua menu sarapan itu menyehatkan. Bahkan, ada beberapa menu yang justru bisa membuat kadar gula darah naik dengan cepat, sehingga berbahaya bagi kesehatan lansia. Hal ini penting sekali untuk dipahami, karena di usia lanjut, tubuh sudah tidak sekuat dulu dalam mengendalikan lonjakan gula darah. Apabila gula darah melonjak tajam setelah sarapan, bukan hanya membuat tubuh cepat lelah, tapi juga bisa memicu komplikasi serius seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan gangguan jantung. Oleh karena itu, mari kita bahas dengan tenang. Apa saja menu sarapan yang sebaiknya dihindari, serta pilihan sarapan sehat yang lebih ramah bagi tubuh para lansia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk Bapak dan Ibu sekalian yang saat ini sudah berusia di atas 60 tahun atau mungkin sedang mendampingi orang tua dan kakek nenek tercinta. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan. Seringkali menu sarapan yang terlihat ringan dan sederhana justru menyimpan jebakan tersembunyi bagi kadar gula darah. Misalnya saja bubur ayam. Banyak yang menganggap bubur ayam itu makanan yang lembut, mudah dicerna, dan cocok untuk orang tua. Tapi ternyata, bubur ayam yang terbuat dari nasi putih lembut memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, karbohidrat dalam bubur ayam cepat sekali diubah menjadi gula di dalam tubuh. Akibatnya, setelah makan bubur ayam, gula darah bisa melonjak drastis dalam waktu singkat. Apalagi kalau ditambah kerupuk, kecap manis, atau sambal, gula darah bisa semakin tidak terkendali. Jadi, meskipun rasanya nikmat dan mudah dimakan, bubur ayam bukanlah pilihan terbaik untuk sarapan para lansia, terutama yang punya risiko diabetes atau sudah memiliki masalah dengan gula darah. Contoh lain yang juga sering dianggap sehat adalah roti gandum. Banyak iklan yang mengatakan bahwa roti gandum bagus untuk diet dan kesehatan. Namun, tidak semua roti gandum itu sama. Sebagian besar roti gandum di pasaran sebenarnya sudah dicampur dengan tepung putih atau tepung terigu yang halus. Akibatnya, efeknya di tubuh tidak jauh berbeda dengan makan roti tawar biasa. Gula darah bisa naik dengan cepat, dan energi hanya bertahan sebentar lalu turun lagi. Para lansia yang makan roti gandum semacam ini mungkin akan merasa kenyang sebentar, tapi tidak lama kemudian jadi lemas, lapar lagi, bahkan bisa gemetar karena gula darah tidak stabil. Jadi, kita perlu berhati-hati dalam memilih roti gandum, jangan hanya percaya pada label kemasan. Lalu ada juga sereal. Sereal sering dipromosikan sebagai makanan praktis, cepat dan bergizi. Tapi faktanya, sebagian besar sereal di pasaran justru tinggi gula tambahan. Walaupun diklaim mengandung vitamin dan mineral, gula yang ada di dalamnya bisa membuat kadar gula darah melonjak tajam. Ditambah lagi, biasanya sereal dikonsumsi bersama susu cair yang juga mengandung laktosa atau gula alami. Bagi lansia, ini bisa jadi kombinasi yang berbahaya, apalagi bila dikonsumsi setiap hari. Akhirnya tubuh menjadi lebih cepat lelah, pikiran kurang fokus, bahkan bisa memicu rasa pusing. Menu sarapan lain yang perlu diwaspadai adalah gorengan. Siapa yang tidak suka gorengan? Rasanya gurih, renyah, dan murah meriah. Tetapi bagi para lansia, gorengan justru menjadi bom waktu bagi kesehatan. Bukan hanya karena minyaknya yang sudah dipakai berkali-kali, sehingga mengandung lemak trans, tetapi juga karena tepung pada gorengan dapat berubah menjadi gula dengan cepat setelah masuk ke dalam tubuh. Jadi, mengonsumsi gorengan di pagi hari bukan hanya membuat gula darah naik, tapi juga membebani jantung, hati, dan ginjal. Belum lagi minyak berlebih dapat memicu kolesterol tinggi. Kalau dikombinasikan dengan kopi atau teh manis, maka dampaknya semakin berlipat ganda bagi kesehatan lansia. Nah,
Setelah kita mengetahui menu-menu sarapan yang berpotensi berbahaya, sekarang mari kita bahas tips sarapan sehat yang justru sangat cocok untuk menjaga kesehatan lansia. Pertama, pilihlah sumber karbohidrat kompleks dengan indeks glikemik rendah. Misalnya, oatmeal polos tanpa tambahan gula. Oatmeal mengandung serat larut yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sekaligus membuat kenyang lebih lama. Bila ingin lebih nikmat, oatmeal bisa dicampur dengan potongan buah rendah gula seperti apel, pir, atau stroberi. Bisa juga ditambahkan sedikit kacang almond atau kenari untuk memberi lemak sehat yang baik bagi jantung. Kedua, sarapan dengan ubi atau singkong rebus bisa menjadi pilihan yang sangat baik. Ubi mengandung karbohidrat kompleks, serat, dan juga vitamin yang bermanfaat. Dibanding nasi putih atau bubur ayam, ubi lebih lambat dicerna, sehingga gula darah tidak naik terlalu cepat. Rasanya juga manis alami, jadi tidak perlu tambahan gula. Ketiga, jangan lupakan protein sehat. Protein sangat penting bagi lansia untuk menjaga massa otot agar tidak cepat melemah. Pilihan proteinnya bisa berupa telur rebus, tahu kukus, tempe yang dimasak tanpa minyak berlebihan, atau ikan yang dipanggang dan dikukus. Protein membantu menahan rasa kenyang lebih lama dan menyeimbangkan gula darah. Keempat, sayuran juga bisa masuk dalam menu sarapan. Misalnya, membuat sup sayur ringan dengan tambahan tahu atau ayam rebus tanpa kulit. Sup seperti ini mudah dicerna, mengandung banyak vitamin dan mineral, serta rendah kalori. Ini akan membantu tubuh lansia tetap bugar sepanjang hari. Kelima, minuman yang dipilih pun harus hati-hati. Hindari teh manis atau kopi manis di pagi hari, karena gula tambahan hanya akan membuat kadar gula darah melonjak. Sebaiknya minum air putih hangat, teh herbal tanpa gula, atau infused water dengan irisan lemon. Ini jauh lebih aman dan menyehatkan. Selain memperhatikan jenis makanan, waktu makan juga penting. Sebaiknya sarapan dilakukan tidak terlalu siang agar metabolisme tubuh tetap berjalan baik. Namun jangan juga terlalu terburu-buru. Biarkan perut dalam keadaan tenang saat menerima makanan pertama di pagi hari. Jadi, kesimpulannya, para lansia sebaiknya lebih berhati-hati dalam memilih menu sarapan. Bubur ayam, roti gandum olahan, sereal tinggi gula, dan gorengan adalah contoh. Makanan yang sebaiknya dibatasi atau bahkan dihindari. Sebagai gantinya, pilihlah sarapan dengan oatmeal, ubi rebus, protein sehat, sayuran dan minuman tanpa gula tambahan. Dengan cara ini, gula darah tetap stabil, tubuh terasa lebih ringan, pikiran lebih fokus, dan kesehatan jangka panjang bisa lebih terjaga. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Ingatlah selalu bahwa sarapan adalah investasi kesehatan di pagi hari. Apa yang kita makan akan sangat menentukan bagaimana tubuh kita berfungsi sepanjang hari. Jadi mari bijak memilih makanan agar usia senja tetap penuh semangat, sehat, dan bahagia.